Di tanah Delhi, pada masa ketika kerajaan Melayu masih berdiri dengan adat dan kepercayaan yang dijunjung tinggi, alam pernah menunjukkan pertanda yang tak biasa. Langit yang biasanya biru tampak berlapis cahaya kehijauan. Angin bertiup perlahan, seolah menahan napas. Di dalam istana, seorang putri dilahirkan. Tangis pertamanya tidak nyaring, namun menenangkan. Para dayang merasakan keteduhan yang aneh. Seakan kegelisahan lenyap begitu saja. Bayi itu memiliki kulit yang bersinar lembut, dan setiap kain yang menyentuh tubuhnya perlahan memantulkan warna hijau. Para tetua istana segera dipanggil. Mereka membaca pertanda dari kelahiran sang putri. Hijau adalah warna kehidupan, penjaga alam, dan keseimbangan. Mereka percaya putri ini bukan sekadar anak raja. Ia diberi nama Putri Hijau. Sejak kecil, Putri Hijau tumbuh berbeda. Ia tidak gemar kemewahan. Ia lebih senang berada di taman istana, menyentuh dedaunan, dan menatap laut berjam-jam, seolah mendengar bisikan yang tak terdengar manusia lain. Rakyat menyayanginya. Hewan liar tak takut padanya. Bahkan tanaman yang ia sentuh tumbuh lebih subur. Putri Hijau memiliki 2 saudara laki-laki. Yang sulung menyimpan kekuatan besar dalam tubuhnya. Kelak ia mampu menjelma menjadi ular raksasa, penjaga daratan. Yang bungsu lahir dengan jiwa api takdirnya, kelak menjelma menjadi meriam sakti, penjaga kerajaan. Para tetua hanya bisa berdoa. Anak yang membawa berkah besar akan diuji dengan pengorbanan besar pula. Dan tanpa disadari siapapun, takdir Putri Hijau mulai ditulis oleh alam itu sendiri. Waktu berlalu, dan Putri Hijau tumbuh menjadi perempuan yang kecantikannya tidak membutakan mata, tetapi menenangkan hati. Ia bukan kecantikan yang membuat orang ingin memiliki, melainkan kecantikan yang membuat orang ingin melindungi. Kabar tentang Putri Hijau menyebar dari mulut ke mulut. Pedagang membawanya ke pelabuhan. Pelaut menyebut namanya di tengah laut, hingga kisah itu sampai ke telinga seorang raja besar dari seberang lautan. Raja yang dikenal tak pernah menerima penolakan. Ia mengirim utusan dengan kapal megah, emas, sutra, dan perhiasan dibawa sebagai lambang kekuasaan. Namun lamaran itu disampaikan bukan dengan kerendahan hati, melainkan perintah. Putri Hijau mendengarkan dengan tenang. Ia menolak dengan lembut, tanpa menghina. Namun bagi sang raja, penolakan adalah penghinaan. Utusan kembali dengan wajah muram. Dan di istana seberang lautan, amarah mulai disiapkan menjadi perang. Di tanah Delhi, angin berubah arah. Laut mulai bergolak. Putri Hijau tahu ketenangan telah berakhir. Suatu pagi, cakrawala dipenuhi kapal perang. Genderang perang menggema hingga ke jantung istana. Benteng diserang, panah beterbangan. Rakyat berlarian mencari perlindungan. 2 saudara Putri Hijau akhirnya menyadari takdir mereka. Yang sulung menjelma menjadi ular raksasa, melingkari benteng dan menghancurkan pasukan musuh. Yang bungsu berubah menjadi meriam sakti, memuntahkan api dan besi. Pasukan musuh terdesak, namun jumlah mereka tak terbatas. Putri Hijau berdiri di menara istana. Ia menyaksikan darah, api, dan jerit manusia. Dan di sanalah ia mengerti, selama dirinya ada, perang tidak akan berhenti. Malam turun bersama hujan. Putri Hijau berjalan, meninggalkan istana tanpa iring-iringan. Ia menanggalkan mahkota, perhiasan, dan kemewahan. Di tepi laut, ia berhenti. Ia berdoa bukan untuk hidupnya, tetapi untuk rakyatnya. Lalu ia melangkah maju. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya. Ombak meninggi. Badai bangkit. Kapal perang dihantam gelombang. Langit mengguntur. Dan Putri Hijau menghilang ke dalam laut. Pagi datang dengan sunyi. Perang berakhir. Musuh mundur. Namun Putri Hijau tak pernah kembali. Rakyat percaya ia tidak mati. Ia menjadi penjaga laut dan tanah Delhi. Hingga kini
Nelayan melihat kilau hijau di ombak senja, dan orang-orang berbisik, "Putri Hijau masih menjaga kita." Legenda ini diwariskan turun-temurun tentang cinta, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih.